Baik, selamat malam. Bertemu lagi di Ruang Misteri Dubai bersama narasumber yang sangat istimewa dan juga memiliki kisah-kisah mistisnya. Di sini mungkin narasumber akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya sudah diundang di sini juga dan bisa hadir di sini di podcast Misteri Dupan ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Retno Susanti, mahasiswa PPL di SMP Negeri 28 Semarang dari Universitas Negeri Semarang. Oke, mungkin sedikit perkenalan itu, nanti bisalah lainnya. Baik, nah seperti yang kita ketahui banyak sekali misteri, kisah dan juga hal-hal mistis yang pastinya di luar nalar dan juga banyak di kalangan kita. Dan juga Ibu Retno pasti memiliki kisah-kisah yang sangat mistis dan dapat membuat kita merinding. Mungkin Ibu Retno bisa dijelaskan beberapa kisah-kisah mistis yang mungkin dapat Sobat Dupan ketahui. Ya, terima kasih sebelumnya di kesempatan kali ini. Saya akan menceritakan tentang sedikit pengalaman horor saya, ya mistis juga mungkin. Jadi awalnya itu di awal tahun 2020. Ya, waktu itu saya awal maba juga sebenarnya. Awal semester itu libur semester. Kalau nggak salah itu bulan Januari itu libur semester. Nah, saya itu posisi sudah di Pemalang. Saya asal Pemalang. Saya posisi di Pemalang, tapi saya harus ke Semarang, ke UNES karena memang ada jadwal latihan untuk UKM yang mengharuskan saya datang ke Semarang. Nah, waktu itu tuh saya naik kereta. Saya perjalanan naik kereta dari Pemalang itu jam 5 sore, pulang jam 5 kurang. Intinya tiket keretanya itu sekitar jam 5 ya. Sekitar jam 5 sampai Semarang itu nanti malam. Sekitar jam 16.30-an. Seperti itu. Nah, saya cerita di perjalanannya dulu ya. Jadi selama perjalanan tuh ya masih lancar gitu kan. Biasa di kereta scroll HP, scroll apa, buka TikTok, buka WA dan sebagainya. Nah, di pertengahan jalan tuh ada notifikasi kan, saya masih gabung di grup SMK gitu kan. Nah, itu ada notifikasi dari grup kelas, berita duka dari SMK saya dulu. Kalau adik kelas saya itu tenggelam saat berenang. Itu diumumin di grup itu, terus fotonya kan juga di-share-kan di grup. Nah, kebetulan saya emang kenal anaknya ya. Emang nggak deket sih, cuma kalau sekolah berangkat itu sering ketemu karena dia kan sama-sama naik sepeda, kadang juga emang identik dengan kalau di jalan itu pakai headset, jadi saya kenal gitu kan. Nah, ya itu tuh kayak kok kenal ya, kok anak ini ya, kok gitu loh. Jadi kayak gimana Terkejut gitu. pastinya. Iya kan, terus waktu itu ya udah nggak tahu nih perasaan saya tuh sedih atau apa itu nggak tahu. Tapi ya karena mungkin saya kenal orangnya itu siapa, jadi kayak mungkin ada bawa-bawaan empati atau apa gitu kan, rasa-rasa seperti itu. Terus sampai di stasiun ya, singkat ceritanya. Sampai di stasiun Semarang Poncol itu karena kebetulan saya maba, jadi kan teman belum banyak kan di Semarang. Terus saya nggak bisa minta jemput temennya karena yang lain juga kebetulan posisi masih libur semester, lainnya pada pulang kampung. Jadi saya memutuskan untuk pesen Grab gitu kan, pakai Grab. Waktu itu masih pakai Grab, pakai aplikasi. Udah pesen, dapet drivernya, udah naik nih sama drivernya. Di sepanjang jalan tuh drivernya tuh ngajak ngobrol terus. Tapi aneh, kayak ini tuh driver itu kayak bukan orang biasa gitu loh. Jadi kayak seakan-akan tuh dia tuh tahu pemikiran saya, apa yang saya pikirin, apa yang saya rasain saat itu ya. Ya tahu kebelakangannya saya tuh kayak dia juga tahu. Itu drivernya bilang atau cerita ke Bu Retno atau Bu Retno merasakan? Sebelumnya saya yang merasakan, tapi waktu mau sampai gitu kan, dia emang ngobrol, iya saya emang bisa gitu kan.
orangnya itu emang cerita sendiri. Terus di perjalanan tuh awal-awal dia ya basa-basi kan, emang kalau driver sama Iya. penumpang itu diem-dieman kan gak enak juga kan. Iya. Ya dia ngajak ngobrol kayak dari mana Mbak, ya aku jawabin sekedarnya terus gini. Nah sampai mana ya waktu itu tuh intinya yang Sampangan itu nanti yang mau ke UNES itu loh, tanjakan awal itu. Iya. Nah itu kan yang lampu merah mau ke tanjakan UNES itulah, ke Trangkil. Itu di situ tuh udah mulai cerita-cerita, Mbak, dia tiba-tiba itu kayak ngomong gini, Mbak, Mbaknya masih sedih ya, kayak Oh, gitu kan. tapi Kan sebelumnya belum bahas tentang hal itu, Bu? enggak bahas. Oh, Malah jadi tiba-tiba. sebelumnya itu kayak dia itu cuma tanya-tanya jurusan apa Mbak, kok bisa ambil ini, kok bisa ngambil di UNES, kayak gitu kan. Terus sebelumnya juga dia sempat bilang gini sih, kayak cerita tentang apa ya, kayak mancing-mancing tentang keluarga saya gitu kan, kayak cerita, "Mbak gini-gini ya di keluarga ya," kayak gitu. Nah itu kan aku jadi batin Iya, kan, iya, kok pasti bisa kerasa. tahu gitu kan. Terus ya waktu mau naik UNES itu dia mulai buka omongan, "Mbak masih sedih ya?" Kayak gitu kan. Terus aku batinnya, kan aku bingung kan, Iya, aku tuh tiba-tiba sedih naik gitu. kenapa? Iya, tapi aku juga bingung, maksudnya yang aku rasain itu nggak tahu juga aku ngerasain sedih apa enggak. Terus aku mikir, "Hah, emang aku sedih kenapa?" Gitu kan. Nah, ya. Kayaknya biasa aja. Sedih itu kalau yang aku rasain mungkin karena aku baru pulang ke Iya. Pemalang, terus aku udah harus ke Semarang lagi, di rumah cuma sebentar. Itu kan kayak ngerasa, "Aduh aku belum puas nih di rumah." Itu Oh, kan iya, kayak sedih, iya. cuma nggak yang terlalu sedih-sedih banget. Nah, aku mikir lagi, apa gara-gara aku dapat kabar yang adik kelasku itu ya, yang adik kelasku meninggal itu ya di grup tadi di kereta. Terus aku batin, "Ah, udahlah." Tapi Terus kayaknya maksudnya aku nggak yang terlalu sedih-sedih banget gitu loh rasanya. Terus aku batin, kok ini orang tahu gitu ya? Kan kayak mikir-mikir sendiri gitu loh iya, di iya, iya. jalan. Nah, terus Beneran jawab apa? iya, terus bapaknya bilang gini, "Ya kalau misalkan dugaan saya salah, ya alhamdulillah," kayak gitu kan. Terus aku bingungnya gini, "Oh iya Pak," aku kan cuma nyautin gitu kan, cuma, "Oh iya Pak," gitu. Tiba-tiba dia malah ngulik cerita tentang dia nih, Ngulik. cerita-ceritanya tentang dia. Jadi dia itu kayak dulu itu pondokan, terus ya sempat mondok juga, terus dia sarjana juga sebenarnya. Dia sempat ngajar, dia udah lulus juga, tapi kayak dia itu nge-Grab itu sebagai apa ya? Kerja sampingan. Iya, sampingan doang gitu. Gitu. Nah, ya pengalamannya banyak banget sih dari bapaknya itu sebenarnya. Ya, tapi aku nggak terlalu detail banget tahu, jadi nggak bisa nyeritain juga. Cuma bapaknya juga pernah nyampein di pondok itu, kayak pondok itu kan identik kayak apa ya? Cerita-cerita Iya. horornya Oh, kan. iya. Nah, dia itu emang Banyak cerita. sih. Waktu itu dia emang buka kayak, ya saya emang apa ya, kayak Bisa. bisa lihat, bisa ngerasain, terus kayak bisa baca orang kayak gitu loh. Dari wajahnya, dari raut mukanya itu bisa kayak gitu. Nah, terus kan aku, aduh ini bapak-bapaknya itu ngebaca pikiranku apa ya? Kan takut ya kan, takut Iya. sendiri. Maksudnya kayak, wah gimana ya, kayak aku diboncengin sama orang yang bisa ngebaca itu kayak, wah Terus sih. juga kayak berturut-turut gitu loh Bu, sehabis ada kejadian adik kelasnya Iya, pidato, terus kok tiba-tiba ada nih ketemu orang orang yang yang gitu bisa kan. baca perasaan. Ya, Mm-mm. itu kan kayak berturut gitu. Iya, berturut-turut banget. Terus sampai itu masih di perjalanan itu tanjakan Trangkil. Itu kan di sebelah kiri itu kayak ada itu ya hutan-hutan gitu loh Bu, yang pohonnya itu tinggi-tinggi. Iya Bu. Nah, di sepanjang jalan, intinya kalau di jalan yang banyak pohonnya gitu, yang sepi ya selama naik ke UNES, itu tuh kayak ini kan tangan satunya nyetir ya Bu. Iya. Tangan satunya kan nyetir kan. Nah, tangan yang satu itu ditaruh di samping, tapi kayak 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 ngusir atau netralisir aku nggak tahu ya. Oh, Aku nggak tahu itu jadi istilahnya kayak apa. Iya, kayak tangannya itu tangan yang kiri itu kayak mungkin netralisir atau apa. Aku juga sempat punya mbak-mbak yang bisa gitu juga, bisa interaksi sama dia juga. oh jadi Di jalan itu juga ya kayak gitu. Sama kayak aku lihatnya kok sama ya kayak bapak-bapak yang itu, yang bapak Grab itu gitu loh. Itu iya. tangannya kayak satu nyetir, satunya itu kayak nggak tahu, iya kayak netralisir mungkin apa mungkin gitu kan. Kan kalau di jalan kan apalagi itu kan ke UNES kan gelap kan jalannya. Nggak Mungkin ada banyak niatan. kali ya. Nggak ada. Mungkin iya. Mungkin lihat banyak Oh, ya macam-macamnya lah. Heeh. Nah, terus lihat.
Karena aku kayak jadi batin sendiri kan, kayak aku tuh kayak merhatiin tanya terus kalau misalkan sampai di tempat biasa gitu kan yang perumahan apa, Kayak itu biasa nyetir tangan 2, tapi kalau udah, sampai di tempat yang sepi gitu kan, yang hutan-hutan, terus samping-sampingnya itu yang gelap, hutan kayak gitu, itu pasti yang kanan nyetir, yang satunya itu kayak netralisir ataupun komunikasi ataupun apa, aku nggak tahu ya itu istilahnya, kayak gitu. Jadi kan kayak, Iya. aduh ini lihat apa ya orangnya di jalan, kan kayak khawatir sendiri gitu Iya lah. iya iya. Terus habis itu udah ngajak lagi, dia ngobrol, nanyain, "Ini kosnya di mana, Mbak?" Gitu kan. Terus, "Ya di gang ini, Pak." Gitu kan, tak tunjukin arahnya. "Oh sini, saya mah sering ke sini," katanya gitu kan. Sampai dianterin tuh sampai depan kos. Belum Iya. nyampe kos, tuh dia kayak, jadi ini kan kosnya aku, Iya. sampingnya kan ada kosan lagi. Oh iya. Nah di depannya kos, sampingnya kosnya aku itu dia udah kan jadi udah hadap di atas apa ya, teras kosku, dan sambil ngomong Iya. gini, "Astagfirullahaladzim." Kan jadi, Wah. Ya, iya seketika kan, iya kan, gimana ya, udah jadi gini, lampu depan kosku Iya. itu sering banget mati. Nggak tahu ya, ini nggak tahu gara-gara kabelnya, apa saklarnya atau apanya atau lampunya. Tapi kalau lampunya tuh udah sering diganti banget. Saklar Jadi juga sering. udah diganti, kabel juga heeh. Tapi tuh sering mati, terus kadang nyala beberapa hari nanti mati lagi kayak gitu loh. Sering banget. Terus kan aku aduh gimana ya gitu kan. Apalagi posisi masih liburan kan. Liburan di kos sepi. Isinya itu Iya. kayak cutting-cutting yang masih skripsian. Ya cutting skripsi itu kan pasti udah fokus kan mereka sama Iya. skripsianya. Jadi kayak kita ngobrol di kos itu jarang gitu kan. Pasti lebih sunyi kan Lebih ke kosnya sunyi. dari biasanya. Nah itu tuh kayak aduh udah gitu lagi aku di kos sendirian. Jadi kamarnya aku tuh kebetulan deketnya iya di depan. depan makanya wah yang ngeri-ngeri sedep ya. Udah kayak gitu aku kamarnya di depan sendirian, kosnya sepi ya kan. Iya. Terus habis itu dia itu kan habis ngomong itu astagfirullahaladzim gitu kan, nurunin aku, udah barang-barangku juga diturunin, habis itu dia langsung cepet-cepet muter balik sambil dia tuh kayak apa ya, Kayaknya lihat. dia itu iya kayaknya lihat sesuatu ya, aku nggak tahu. Nah terus tuh Iya. dia itu sambil ngomong gini, "Mbak, nanti kalau malam jangan nongkrong di depan kos ya," kayak gitu. Terus kan aku udah, aduh aku udah diwanti-wanti gitu, ada Iya. apa? Mesti kayak aku kan tambah penasaran dan tambah takut gitu loh karena aku nggak tahu gitu kan. Tapi udah kayak emang dia gitu nunjukin gelagat emang ada sesuatu di depan. Jadi kan malah tambah takut kan. Apalagi coba kalau Bu Retno tahu dia bisa baca-baca, Iya. itu bisa lihat kan. Kan ngeri-ngeri sedap kan emang. Terus habis itu udah kan bapaknya langsung pergi tuh. Aku masuk buka pintu udah. Tapi sebelum itu kayak Bu Retno ada keinginan buat kayak tanya gitu gak sih, Pak, gimana gitu, ada gak sih Bu pikiran buat nanya? Kalau yang dia bisa lihat ya di depan kos itu, aku malah nggak berani Nggak nanya. berani. Iya, soalnya kayak kalau aku tahu malah nanti aku yang tambah takut Iya. kan. Tapi kalau dari cerita-cerita kemarin yang kan aku sempet apa ya, karena aku udah diwanti-wanti juga sama bapak-bapak itunya kan, bapak Grabnya. Terus aku juga ngomongin dong sama teman-teman kosku, kayak, Ceritain. Mbak, nanti kalau malam kan mahasiswa kan banyak yang pacaran depan Iya. kos gitu kan. Iya. Iya pacaran di depan kos. Aku tuh kadang ngomong, "Mbak, nanti kalau pacaran kalau malam-malam jangan nongkrong di depan kos ya, Mbak." Kan sering banget kan. Aku udah wanti-wanti gitu. Dan mereka ya masih di depan kos ya. Mau di mana lagi? Masa mau dibawa masuk kan nggak mungkin kan. Iya. Ya maksudnya mending keluar daripada di depan kos. Soalnya aku juga udah diwanti-wanti sama abang driver itu kan. Terus ya tapi masih sampai sekarang masih tetap. Nah, waktu itu mbak-mbaknya sempat cerita Iya. gini. Iya. Kayak dia kan itu lagi ya katanya tuh waktu dia di depan Ya. aku kan bilangnya itu katanya Pak lihat sendiri gitu kan. Iya lihat sendiri Lalu gitu. sendiri atau lagi? Iya waktu masih sama pacarnya. Oh, Mungkin iya. sama pacarnya. Dia tuh lihat katanya itu emang di atas ada sosok ya putih tahu kan ya. Ya jubah putih. Ya itulah. Makanya itu. Terus Tiba-tiba yang pacarnya ngelihat gak? Atau cuma dia yang bisa? kayaknya baru dia. Oh. Kalau yang kemarin-kemarin ya 2 hari atau 3 hari itu sempet kayak kan aku sebelumnya nginep di kosnya temanku.
Terus aku ke kos itu, aku minta anterin temenku untuk aku balik ke kos, Iya. ya kan. Nah, udah nih aku balik ke kos, ke kamar, terus aku keluar lagi nganterin temenku buat pulang gitu kan. Iya. Waktu aku nganterin temanku buat pulang, itu tiba-tiba kan aku buka pintu nih, temanku naik motor. Tiba-tiba ada suara orang nangis. Itu maksudnya di mana? Jadi kayak kan ini kosku samping Iya. sebelah kanannya itu ada kos lagi, tapi kos cowok. Oh iya, Iya, beda. kos cowok. Nah, tapi tuh kayak anehnya tuh aku nggak tahu ini orang iseng apa emang Atau beneran ya. Aku nggak tahu itu. Jadi kayak suaranya itu sumbernya itu dari pintu mana ya? Ininya pintu masuk parkir Oh. di kos sebelah gitu loh. Yang iya. biasa buat lewat ibu kosnya gitulah masuk situ. Nah, itu dari situ asalnya. Terus kan aku kan nyari-nyari siapa ya malam-malam, maksudnya nakut-nakutin banget kan. Iya. Di atas jam 10 terus ada Itu suara-suara bener-bener kayak gitu. kedengeran Jelas, banget. jelas banget. Aku sama temanku sama kedengeran. Dan kebetulan waktu itu ada temanku sama pacarnya, itu masih di depan kos juga. Ya. Kayaknya habis pergi terus baru pulang gitu kan. Terus aku kan udah nih temanku pulang, aku kamar, terus aku batin gini, siapa ya yang nangis? Gitu kan. Soalnya yang di kamar sebelahku, Iya. itu kebetulan aku nggak tahu dia ada problem apa. Dia tuh dari kemarin itu nangis gitu kan. Terus aku sampai nanyain sama kamar teman kamarnya, nanyain gini, kayak Mbak, ini Mbak Cindy, kan namanya Mbak Cindy ya? Iya. Mbak Cindy di kos nggak sih kayak gitu kan? Loh, Cindy itu di temennya. Lah aku kan tambah kan Iya. iya, maksudnya iya dia emang kemarin itu masih nangis. Tapi waktu aku tanya, loh Cindy itu masih nginep di temennya gitu kan. Terus aku lihat kamarnya juga gelap kan. Makanya aku itu sebenarnya khawatirnya barangkali dia masih ada problem apa, nangis-nangis di kamar, terus ngelakuin hal-hal nggak ngerti, mesti kayak gitu kan. Makanya aku nanya sama teman kamarnya, oh ternyata malah dia balasnya, Cindy masih nginep di kos temennya gitu kan. Nah terus yang nangis siapa, batinku. Terus aku buka WA, aku ngechat temanku yang kamar nomor 1, Iya. yang depan juga sih, masih depan kan. Itu yang dengar suaranya cuman Bu Retno atau temannya juga ikut Nah dengar? ternyata tuh aku sama adik kelasku yang di depan itu sama iya. pacarnya, itu juga denger. Oh, juga dengar. Iya, yang di luar itu kita juga dengar semua. Terus aku ngechat yang kamar yang depanku, yang paling depan itu, yang kamar nomor 1, aku kan kebetulan temanku juga kan, Iya. "Pul, kamu dengar suara orang nangis enggak?" gitu kan. Iya. Terus dia bilangnya, kan dia headsetan, dia itu pasti headsetan kalau di kamar, nggak berani kalau nggak headsetan malah. Oh. Ya pernah aku juga. Terus, "Hah, apa Red?" Aku nggak langsung sih. Jadi apa ya, "Pul, kamu dengar sesuatu enggak?" gitu kan paling gitu. Terus dia malah, "Ya apa Red?" kayak udah ketakutan kan, jadi kayak aku mau mancing nggak berani kan. Oh, iya. Nggak apa-apa aku Berarti bilangnya enggak. gitu kan. Aku baru cerita besoknya. Terus aku tanya sama adik kelasku yang tadi di depan sama pacarnya. Terus aku chat dia kan, "Tadi kamu dengar orang nangis nggak?" gitu kan katanya. Dia bilangnya, "Iya Mbak, dengar. Keras banget dari tadi," katanya gitu. Cuma aku batinnya gini, kalau misalkan yang denger banyak kayaknya enggak deh, gitu kan. Pikirnya aku. Terus juga yang aneh lagi, kenapa aku mikirnya itu orang iseng, suaranya itu kayak suara YouTube atau rekaman gitu loh, tau nggak? Oh, Gitu, iya. itu, heeh. Jadi kan kayak, mungkin orang iseng gitu kan. Tapi Mungkin itu cuman kayak pas hari itu atau sebelumnya udah ada kayak setelahnya yang ada lagi. Oh, jadi Tapi setelah kebetulan hari itu ada ada lagi. Tapi kebetulan waktu yang kejadian berikutnya itu aku nggak di kos. Soalnya suara orang nangis itu sampai kamarku. saya di depan juga. Iya, makanya itu. Sekarang udah pindah kamar sih. Itu sampai kamar tengah gitu loh. Makanya, aduh, ini siapa orang malam-malam iseng banget ya kan. Tapi kalau aku mikir-mikir tuh kayak ya itu kayak suara rekaman. Jadi kayak takut nggak takut gitu loh. Orang iseng mungkin. Soalnya kan ada temanku pacaran di depan kos, terus mungkin ngingetin atau apa gitu kan. Aku nggak tahu. Terus ya kayak gitu. Terus kejadian yang kedua itu waktu yang denger siapa? Terus Tapi kalau orang nangis ini itu banyak yang denger. Jadi kayak terutama yang kamar depan, kamar tengah kayak gitu tuh masih denger. Tapi kalau kamar belakang itu udah jarang denger sih. Itu 3 kali kayaknya. Tapi yang aku dengar sendiri ya itu cuma 1 kali yang awal.
Kalau yang kedua sama ketiganya itu kebetulan aku nggak di kos. Tapi kalau misal orang iseng gitu ya Bu, sebelumnya itu kenapa gak dari kemarin-kemarin kayak ngisengin gitu? Kenapa baru ini terus setelahnya setelah ini? Itu aku juga nggak tahu, Iya. aku kurang tahu kan, makanya kayak wah ngeri. Terus kayak ya yang nambah nambah ngerinya itu maksudnya kayak kalau misalkan masih takut banget gitu ya, Iya. ke belakang jadi kosku Iya. itu di belakang kamar mandinya itu ada kamar mandi pojok sebelah kiri kalau dari depan. Sebelah kiri itu ada dua kamar mandi yang ditutup. Dua kamar mandi yang ditutup itu katanya sih karena udah nggak difungsikan karena rusak kan. Jadi ditutup. Cuma gudangnya juga sekarang udah di kayak bukan gudang sih, dulu itu tempat ibadah kayak buat sholat, ada Iya, tamu, iya. terus sholat di situ gitu kan. Sekarang itu malah jadi gudang. Jadi kayak aduh di belakang semua, terus kayak gitu kan tempatnya. Jadinya tempat sholat jadi gudang, kamar mandi ditutup, itu dua. Ada sumur juga di dalam gitu kan. Kayak kalau kita Iya. bicara sumur tuh kayak Banyak sumur gitu juga. kan ya. Heeh. Ya walaupun sumurnya itu ditutup ya, tapi kan kayak kalau misalkan masih takut banget tuh kayak wah di sini ada kayak ke belakang aja kayak diliatin gitu loh. Kayak gitu. Rasanya tuh kayak diliatin kalau ke belakang gitu kan. Terus kebetulan waktu aku maba itu kan aku kejemuran nih. Kebetulan jemuran kan di lantai 2 ya, di atas iya. itu kan tempat khusus jemuran. Nah, di sebelum tangga paling atas itu ada lubang. Ya nggak tahu itu lubang kecil, ya Iya. lumayan besar juga lah. Yang bisa lihat atapnya. Jadi kayak Oh, atasnya ini, atasnya iya, iya. kan di bawahnya genteng itu kan. Itu tuh ternyata di atas itu, berarti di atasnya kamar mandi ya kan. Itu tempat pembuangan kayak dipan, kasur, kayak gitu kan jadi kayak Ya udah Heeh, apa? kayak nambah-nambah, wah ini tempatnya kayak gini banget ya ternyata atasnya aja begitu buat tempat pembuangan kasur sama dipan gitu kan. Kan nambah-nambah kayak kesan, wah ini tempat disukai banget sama makhluk-makhluk kayak gitu Iya, iya. kan. Kayak gitu sih. Ngomong-ngomongin soal sumur tadi, tapi pernah nih, kebetulan kan rumah saya kan ada punya sumur di belakang Iya. di kamar mandinya juga. Waktu itu sedikit cerita aja, ada penjual batik, Batik ya. ya batik kayak keliling dari Bali, Mm-mm. terus masuk ke rumah saya kayak nawarin batik kan. Mm-mm. Waktu itu juga keluarga besar saya lagi kumpul, Iya. terus tiba-tiba kan di belakang kan, ruang tamu saya kan juga di belakang. Mm-mm. Tiba-tiba mandang ke arah sumur, terus bilang gini, kan waktu sama nenek saya, Ha-ha. Mbah di sana ada nenek-nenek ya. Terus nenek saya kan juga udah tahu kan, Iya, iya. udah tahu kalau itu juga iya. Terus si batiknya bilang, nggak apa-apa, nggak ganggu. Kalau sumur kan juga udah biasa. Iya. Ya makanya itu maksudnya kayak udah apa ya, sumurnya kan di dalam kos juga, terus ada di belakang itu intinya kayak apa ya, daerahnya tuh kayak penuh banget gitu loh, kamar mandi ditutup, itu musola jadiin gudang, ada sumur di dalam juga gitu kan. Jadi kalau mau kamar mandi tuh kalau masih berani ya berani biasa aja kan karena udah lama di situ juga. Tapi kalau misalkan kayak masih takut itu kayak ke kamar mandi aja harus temenin sih. Ya, lagi pula juga kan kayak kosan itu kan banyak juga yang nempatin, yang Iya. ninggalin juga nggak tahu orang-orangnya kayak gimana atau Iya. Iya, mungkin bener. Ya kalau misalkan kalau sekarang sih berani-berani aja ya, soalnya kan udah rame, udah normal juga kan. iya, Kalau dulu waktu aku maba itu baru kan masuk kan juga libur semester juga, jadi pertama kan kali masih pada pulang kampung iya, kan. sepi. Sepi banget. Kalau cerita yang lain itu mbak-mbak kosku yang lain, apa ya, sebelah kos sampingnya itu juga sih kamar mandi juga kan. Nah dia itu kayak ya bisa ngerasain juga, soalnya katanya mata batinnya juga pernah dibuka kan. Itu katanya dia, nggak tahu ya itu bener apa enggak. Jadi emang ada di belakang itu ada gitu katanya. Iya, Dia ya di sini. ceritainnya mungkin sosoknya kayak gitu. Enggak, kalau sosoknya enggak, cuma dia bilang ada gitu aja. Mungkin ya kita di situ masa mau nyeritain orang yang makhluk yang di situ kan kayak Iya. nanti datang semua gimana kan. Tapi emang kalau Gitu. misal kayak orang-orang kayak gitu tuh lebih milih diem daripada kayak Iya. Heeh. Dan aku nggak tahu ya, kayak dari SMK, ya si SMK.
itu kok kebetulan teman-temanku itu orang-orang yang kayak gitu loh, sensitifan, terus pernah lihat kayak gitu kan. Wah, emang Nah, mungkin ada satu kejadian dari teman-teman Suretno yang bisa lihat itu yang mungkin bener-bener keinget banget di memori. baru kemarin nih diceritain. Iya. Ini nggak apa-apa diceritain sekalian. Tambah Biar- lama ya. Ya biar nggak apa-apa ya. sobat-sobat Jadi kayak aku baru tahu juga kalau dia itu bisa bisa lihat. lihat dan dia biasanya orang-orang yang bisa lihat itu kan emang ada keturunan juga. Keturunan dari neneknya, nenek moyangnya intinya gitu Iya, kan. Jadi dia tuh kebetulan neneknya atau ibunya itu juga ada keturunan bisa lihat gitu loh. Bisa lihat apa tapi kayak kalau dia tuh kayak mungkin ngerasain. Cuma dia diceritain bisa kalau ngerasain. misalkan apa ya, ya ibunya itu juga punya kelebihan kayak gitu sama neneknya. Jadi mungkin nurun gitu kan. Sensitifan juga orangnya. Jadi di kos temanku yang biasa aku main ke situ. Oh iya. Jadi kosnya itu letter U. Letter Ya, iya. iya kan, Iya. letter U. Di tengah-tengahnya itu ada pohon rambutan. Tengah-tengahnya. Di luar. Ya di luar kan jadi kosnya itu Di- bentuknya letter U tapi itu kita keluar itu langsung halaman gitu loh, Oh. nggak yang bentuk rumah ya, nggak bentuk Iya, rumah iya, tapi gitu. keluar kos itu langsung halaman gitu. Nah waktu itu tuh dia temanku yang bisa sensitif ini itu main ke situ juga, main ke kos temanku ya kan. Nah tapi kebetulan aku nggak di situ, cuma dia nyeritain waktu kemarin itu nyeritain kan. Nah dia itu bilangnya gini, kan udah malam, terus dia itu kayak nggak enak kan, badannya udah nggak ngerasa enak, terus pulang ke kosnya. Tapi waktu dia pulang ke kosnya itu kok aneh, intinya kayak orang yang sensitif kan kerasa ya, maksudnya kayak berat, biasanya kan berat, terus waktu pusing. pulang rasanya atau waktu Iya, di waktu sana dia udah ngerasain. kayaknya waktu di situnya juga udah ngerasa, tapi kan karena dia udah gak enak jadi pulang. Dia pulang, habis itu sampai kos tuh dia kan emang nggak bisa lihat ya, nggak Cuma ngerasain. iya dia sensitif gitu kan. Terus dia tanya temennya yang bisa lihat. Dia tuh ya mungkin temen-temennya yang sama gitu kan ya. Iya. Dia tanya ke temennya, dia foto nih, dia tidur terus foto, ditunjukin ke temennya. Jadi foto tuh temennya bisa lihat juga, mungkin karena dia dari kecil kan, jadi bisa tahu, udah diasah juga. Terus kata temennya, iya ada, kan dia tanya, ada yang ikut nggak gitu kan. Terus dia apa foto, dibalas sama temennya, iya ada, cewek apa cowok gitu kan, tanyain, cewek. Ya kalau cewek gitu kan identiknya tahu sendiri kan ya. Iya cewek katanya gitu. Waktu itu kan foto terus temennya ngejelasin detail nggak, maksudnya kayak gimana? Iya dia kan nyebutnya tuh karena apa? iya jadi kan dia bilang terus dia sebelumnya minta bantuan sama temannya kayak tolong dong biar dia balik lagi gitu kan. Iya biar dia pergi gitu kan. Aduh aku nggak bisa soalnya aku udah lama nggak gitu gitu loh. Jadi kan kayak jaraknya juga jauh. Dia temannya itu di Jogja, dia di Semarang. Jadi kalau misalkan mungkin dia bisa ya komunikasi lewat foto atau lewat apa, aku nggak tahu ya kalau orang yang punya kelebihan kayak gitu. Tapi dia bilangnya gitu, aku nggak bisa aku, soalnya udah lama juga nggak gitu. Maksudnya mungkin komunikasi sama makhluk-makhluk itu atau gimana kan. Terus ini aku harus gimana gitu kan. Temanku tanya gini, udah sekarang kamu balik lagi. Dia tanya dulu, kamu sebelumnya dari mana gitu kan. Terus cerita tuh temanku, aku dari kos temenku di sini ini kayak gitu kan, dijabarin sama dia. Terus temennya tuh ngomong, udah kamu sekarang balik lagi ke kos temenmu, habis itu kamu dudukin tempatnya dia atau muterin tempatnya dia. Mungkin diarahin tapi aku nggak tahu tempat pastinya itu sebelah mana ya di kos ya. Iya di tempatnya dia. Terus bilang apa gitu aku nggak tahu. Terus dilakuin sama dia, malam-malam itu dia balik lagi sendiri dia sendiri, berani dia orangnya. Terus balik lagi sendiri situ. Nah terus tuh udah ngelakuin apa yang temennya omongin kan. Habis itu udah kerasa enak, dia katanya di hati tuh bilang udah ya jangan ngikut kayak gitu kan atau apa gitulah bilangnya. Nah kebetulan yang kos
Jadi temanku itu yang ngekos di situ ada 2 kamar. Yang pertama yang satu itu kamar 1, yang kedua itu kamar 3 gitu kan. Nah, temanku itu yang satu kamar 1 itu ada yang sensitif juga. Jadi dikelilingi. Dikelilingi orang-orang yang sensitif ya. Iya, ada yang sensitif gitu kan, peka kayak gitu, bisa lihat juga anaknya. Dia tuh kebetulan keluar dari kosnya itu keluar, habis itu waktu lihat si temanku itu habis apa ngelakuin apa gitu kan yang mungkin biar yang penghuni situnya nggak ngikut. Dia itu lihat katanya ada yang terbang dari belakangnya atau dari atas aku merinding. Aku jadi kayak kami merinding. Iya, katanya ada yang terbang. Iya, ada terbang ke atas gitu katanya kan. Yang di sekitarnya yang Di lagi- belakangnya temanku. Jadi yang tadi maksudnya tuh diikutin. yang dari dalam kosan itu waktu keluar tuh udah langsung lihat atau waktu udah waktu Mungkin emang pintunya masih buka ya, soalnya kan emang di situ kan sering bolak-balik kamar 1, kamar 3 itu orang-orangnya sering bolak-balik gitu kan. Mungkin masih buka atau nggak tahu iseng keluar atau gimana. Terus waktu temanku itu di situ tempat itu, dia pas keluar mungkin ya, itu lihat katanya emang ada yang terbang ke atas gitu, putih gitu. terus ngobrol lagi sama nanyain temennya. Enggak, temanku langsung pulang sih. Soalnya kalau misalnya diobrolin lagi barangkali gimana kan. Katanya temanku yang ada di Jogja sih katanya, "Lah kenapa dia ngikut aku?" gitu kan. Enggak, dia cuma iseng. Mungkin kalau jadi apa ya? Kayak makhluk sana pun tahu gitu loh, misalkan orang-orang yang Ini sensitif bisa itu ngerasain. mana, Terus kayak gitu. ya dia juga kayak tertarik kan sama Iya, yang- tertarik. Jadi mungkin iseng ikut kata temannya sih gitu. Ya iseng aja. Itu sih cerita horor. Ada lagi ya Dari mungkin dari kalau cerita-cerita horor tuh mungkin kalau aku sendiri mungkin spill dari temanku. Kalau aku itu kayak cuma ini kan kalau orang yang awam bilang kan kalau misalkan itu tuh kalau lihat halusinasi, kita masih mikirin apa gitu kan. Terus kalau misalkan yang lainnya apa ya? Kalau ngerasa kan semua orang juga kayak ngerasa ada yang ngelirik, ngerasa ada yang ngikutin dan lain-lain Cuma itu kan perasaan. itu wajar ya. Aku paling kayak gitu sih. Selalu kayak ya percaya kalau ada makhluk. Iya, ya kan kita harus percaya juga. Iya, seperti itu. Kalau yang lanjut misalkan mau lanjut ya di kosnya temanku itu yang tadi ada mbak-mbak itunya. Ya, ada mbak-mbak itunya itu dulu aku juga sempat waktu awal-awal maba ya, balik lagi nih ke maba nih. Sebelum itu aku emang waktu maba sering nginep di situ juga. Nah, jadi tuh tiba-tiba baru kemarin-kemarin sih. Ya udah lama juga. Temanku yang ngekos di situ cerita, katanya dia itu diceritain sama ibu kos, penjaga kos itu, katanya itu di kos itu tuh emang ada anak kecil gitu, ada anak kecil. Ya di dapur ataupun kadang iseng kan anak kecil kan sukanya main-main ya, ya nggak tahu itu main air atau apa gitu kan lari-lari. Ya makhluknya anak kecil gitu kan. Terus aku dengerin cerita mbak-mbaknya itu kok nggak asing ya, ada anak kecil gini-gini. Aku pikir lagi, apa ya? Tapi kayaknya aku pernah ngalamin, maksudnya kayak gak asing gitu loh. Kayak pernah terlintas di. Iya, terus waktu aku inget-inget lagi. Tapi kalau aku itu lewatnya mimpi. Maksudnya aku tuh nggak yang langsung, tapi itu lebih ke mimpi gitu kan. Mimpi, aku tuh pokoknya di mimpinya itu ya cuma lihat, aku nggak tahu itu aku masih ngapain, tapi aku lihat dia dari kan kos nomor 4 berarti, kos nomor 4 itu ada anak kecil main air di kamar mandi situ. Pokoknya kayak yang aku nggak bisa jelasin itu cowok apa cewek ya, pokoknya anak kecil aja gitu. Aku nggak tahu itu anak itu cewek apa cowok, aku nggak tahu, itunya kecil, anak kecil terus main air di situ, tapi kok nembus, jadi dia itu nembus di. iya, jadi kayak kalau di mimpiku ya, dia itu nembus masuk ke kamar nomor 3 di kamarnya temanku. Jadi langsung kayak nembus ke tembok gitu. Iya, kalau langsung tembus. Nah, nembusnya itu di apa ya? Kalau kayak lemari-lemari itu loh, tapi lemari yang dibuat dari kosnya, bukan lemari yang kita beli gitu pakai kayu, enggak. Itu kayak sengaja dibuat disusun lempeng-lempeng gitu buat naruh barang ataupun pakaian. Nah, tembusnya di situ. Kayak gitu. Kalau aku cuma lewat mimpi sih kalau di situ. Waktu itu
di kamar 3 ada orangnya atau mungkin bisa ngerasain itu? Kalau di kamar 3 kebetulan Oh, nggak ada yang bisa lihat gitu, jadi masih aman. sedikit merinding. Ya, seperti itu ya sedikit cerita dari ibu. Nah, sudah diceritakan secara singkat oleh Bu Retno. Nah, banyak juga pasti kalian banyak menyimpan kisah-kisah misteri dan juga kisah-kisah mistis yang bisa kalian ceritakan di ruang misteri depan. Jika kalian tertarik ingin menceritakan kisah kalian bisa langsung saja menghubungi atau DM ke Instagramnya depan atau podcast. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube SMP Negeri 28 Semarang. Dan juga jangan lupa lihat ke atap kalian jika kalian menemukan sosok-sosok yang seperti dalam ceritanya Bretna. Sekian dari saya, kami pamit undur diri dan juga jangan lupa nantikan ruang misteri dupa selanjutnya. Terima kasih.